Pada video sebelumnya, kita sudah menikmati suasana pagi hari yang syahdu di tepian Danau Ranau. Dan saya juga sudah mereview salah satu penginapan murah yang ada di Danau Ranau seharga Rp150.000 saja. Untuk informasi lebih detail penginapannya silahkan tonton video sebelumnya aja ya, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, setelah saya rasa cukup bermalam di Danau Ranau, saatnya saya bergegas menuju kota berikutnya, yakni pilihan jatuh kepada Kota Batu Raja. Kenapa saya pilih ke Kota Batu Raja? Karena supaya rutenya nggak sama seperti di perjalanan sebelumnya. Dari Danau Ranau Banding Agung menuju Kota Batu Raja, kita bisa naik angkutan L300 yang jadwal keberangkatannya sampai sekitar jam 12 siang. Untuk informasi lebih detail mengenai waktu tempuh, suasana di perjalanan, dan ongkosnya berapa, silakan tonton aja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini jam 10.15, kita lanjut perjalanan lagi dari penginapan. Jadi kita langsung aja ke pangkalannya, pangkalan mobil yang ke Batu Raja. Karena angkutan L300 yang ke Batu Raja tidak melewati depan penginapan atau tidak melewati jalan ini, jadi saya akan menuju ke pangkalan atau tempat ngetemnya. Untuk tempat ngetemnya itu deket kok dari penginapan, jalan kaki cuma 200 meter atau sekitar 3 menit. Di persimpangan depan ini nanti kita ambil kanan. Nah, kalau lurus itu mengarah ke Danau Ranau-nya. Jadi bisa dibilang penginapannya itu strategis banget sih. Berada di tengah-tengah pusat kota, dan kalau lapar tinggal jalan kaki aja kalau mau cari makan. Dan sebenarnya sih tadinya saya pengen ke Batu Rajanya itu abis Jumatan, tapi setelah saya tanya-tanya ternyata nggak ada yang jadwalnya abis Jumatan. Paling terakhir itu jam 12 siang, dan yang jam 12 siang juga agak nentu, kadang jalan kadang enggak. Jadi ya udah, cari amannya saya naik yang mungkin yang sekitaran jam 11 aja teman-teman. Dan memang opsi transportasi umum di Banding Agung Danau Ranau ini cukup terbatas. Di sini hanya ada bis tujuan ke Jakarta yang terdiri dari bis Ranau Indah dan Bekasi Raya. Kemudian hanya ada L300 ke Muara II dan Batu Raja. Selebihnya paling travel ke Bandar Lampung, dan juga tadi pagi saya ditawarin travel buat ke Palembang teman-teman. Untuk travel ke Palembang dari Ranau berapa ya? 130-an kalau nggak salah sih tadi pagi tuh. Dan ini dia, kita udah sampai di pangkalannya nih. Iya. Ini berangkat jam berapa, Pak? Berangkat jam berapa ini? Oh, baru sampai? Ya, sebenarnya mau makan dulu sebentar. Habis ini jam... Jadi ternyata ini L300 yang baru sampai dari Batu Raja. Keberangkatan dari Batu Raja jam 6 pagi. Dan dia mau antar penumpang dulu ke rumahnya masing-masing. Setelah itu baru nanti balik lagi ke sini. Jadi untuk jadwal keberangkatannya itu paling pagi dari sini jam 7 pagi. Nanti baru ada lagi tuh jam 10, 11, dan 12. Nah, yang jam 7 pagi itu yang keberangkatannya dari Banding Agung. Nanti dari Batu Raja dia balik lagi ke Banding Agung. Sedangkan yang jam 10 pagi sampai jam 12 siang itu yang keberangkatannya dari Batu Raja. Nanti sampai sini dia balik lagi ke Batu Raja gitu. Travel Lampung. Lampung, berarti travel ada ke Lampung, ada ke Palembang juga sih dia, Pak. Pagi ya biasanya. Kalau ini ke Palembang kayaknya. 180 ke Palembang. Ke Lampung juga 180. Lewat Liwa.
Tengah, bangun tengah, bangun tengah. Tengah. Nah, ini. Wow. Depan penuh kah? Nah, ada. Tangan ya. Pak, makasih Pak. Ya. Lanjut. Ya. Itu booking. Kursinya kayak travel gitu sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 11 kapasitasnya. Modelan travel gitu lah ini. Di sebelah kiri terlihat gapura Desa Airubik yang menjadi salah satu kawasan kampung kopi di Ranau Raya. Dan di sebelah kiri kita ini sebenarnya juga menjadi landasan pacu dari Bandara Banding Agung, teman-teman. Cuma memang kalau dari jalan ini nggak terlalu kelihatan. Dan Bandara Banding Agung itu merupakan satu dari 4 bandara yang ada di Sumatera Selatan. Kabarnya Bandara Banding Agung udah dibangun sejak tahun 1990 dan sempat beroperasi tapi tidak lama. Kala itu melayani penerbangan dari Banding Agung menuju kota Palembang. Namun kurang diketahui maskapai apa yang melayani di rute itu. Ya, semoga aja lekas diaktifin kembali ya bandaranya, supaya kita-kita ini banyak opsi kalau mau bepergian ke Danau Ranau. Soalnya kalau perjalanan darat dari sini Banding Agung ke kota Palembang itu sangat lama, bisa memakan waktu 8 jam perjalanan. Sebenarnya ada sih bis dari Ranau ke Palembang, namanya bis Sejiwa. Tapi dia start awalnya tuh tidak dari Banding Agung, melainkan dari Kota Batu. Jarak sih masih lumayan lah, masih nyaman buat tinggi badan 178, masih oke lah ini. Bis Bekasi Raya Luxobus kayak baru sampai itu. Kayaknya baru sampai sih. Jadi Simpang Sender ini adalah percambangan jalan. Kalau kanan kita ke arah Liwa, Kerui dan seterusnya ke arah jalur pesisir barat. Dan kalau kiri ke arah jalur lintas tengah Sumatera, kayak ke Batu Raja dan ke Martapura. Dan oh ya, jadi untuk bis-bis yang rutenya dari Banding Agung dan Ranau ke Jakarta itu nggak ada yang lewat jalur ini, atau tidak ada yang lewat Muara 2. Jadi semuanya itu mereka lewatnya Kota Liwa.
Dari Kota Liwa baru nanti ambil ke arah utara ke Bukit Kemuning atau lintas tengah Sumatera. Jadi nggak ada yang lewat Muara 2. Dulu sih ada yang lewat Muara 2, kalau nggak salah bis Tispa yang warna oranye. Tapi kayaknya Tispa sekarang udah nggak buka line Danau Ranau lagi. Soalnya tadi saya lihat loketnya itu udah usang, udah lumayan berdebu dan sangat sepi teman-teman. Nah nanti dari Muara 2 ada tuh bis khusus ke Jakarta kayak Ranau Indah. Ranau Indah dia ada yang berangkat dari Banding Agung dan ada yang berangkat awal dari Muara 2. Terus ada bis Tispa juga dari Muara 2 ke Jakarta dan ada bis Murex Muara 2 Express yang pakai bis medium. Terus bis apa lagi ya dari Muara 2 ke Jakarta? Ya teman-teman, kita antri isi solar. ...115 km. Katanya sih sekitar jam 3-an lah nyampe Batu Raja kita. Akhirnya setelah antri 30 menit lebih, ini akhirnya giliran kita teman-teman yang isi solar. Jadi emang ya seperti itulah kalau di Sumatera solar susah. Balik lagi jemput penumpang kayaknya. Masih dengan pemandangan hutan di jalur Ranau Muara 2.
Selain jalur raya yang sepi, juga di sini tuh banyak spot hutannya dan juga banyak sekali tikungan. Dan kalau diperhatiin sih di sini sangat minim rambu-rambu jalan dan juga sangat minim penerangan jalan. Jadi buat teman-teman yang mau lewat jalur sini, kalau bisa sih diusahakan sebelum gelap ya, terutama bagi kalian yang touring naik sepeda motor. Berapa, Bu? 25. 25. Kecil ya. Setelah istirahat selama 30 menit, kita lanjut perjalanan lagi. Untuk rasa gulainya tadi lumayan enak. Dan kenapa saya bisa duduk di depan? Karena tadi si ibu yang duduk di depan ini sudah turun, teman-teman. Tadi beliau turun di RSUD Muara 2. Jadi tadi kita sempat ngantar dulu ke sana, ke depan RSUD Muara 2. Sebenarnya selagi rumah kalian itu berada nggak jauh dari jalan utama, L300 ini bisa nganter sampai ke depan rumah. Nah kalau udah blusuk-blusukan tuh yang nggak bisa, teman-teman. Dan di depan itu ada L300 berwarna putih. Itu tujuannya dari Batu Raja ke Pulau Beringin dia, kata si abangnya. Setelah hampir 3 jam perjalanan dari Banding Agung Danau Ranau, tibalah kita di ibu kotanya Oku Selatan, yakni kota Muara 2. Berarti orang-orang Banding Agung kalau ngurus apa-apa di sini nih, di Muara 2, lumayan jauh juga. Dan Muara 2 ini, setelah saya baca-baca, asal-usulnya itu berasal dari pertemuan dua sungai, sehingga terciptalah nama Muara 2. Sungai yang dimaksud itu adalah Sungai Selabung dan juga Sungai Saka, yang kemudian akan menjadi Sungai Komering yang akan mengalir ke Sungai Musi di Palembang, ibu kotanya Provinsi Sumatera Selatan. Dan dahulu, sebelum jalur darat bagus seperti sekarang ini, perjalanan ke Muara 2 ditempuh dengan menggunakan perahu atau transportasi air. Solarnya kosong. Di sini harusnya kita ambil kanan,
Tapi di sini kita lurus dulu antar penumpang, terus nanti balik lagi ke kanan sana. Jadi selama rumah kalian masih gak jauh dari koridor utama tuh masih bisa diantar sampai ke depan rumah teman-teman. Kelewat. Itu elep-elep kemana bang tadi? Pulau Beringin. Oh, Pulau Beringin. Ini juga nih Pulau Beringin. Ada 2 pulau. Sugi Waras. Dan inilah jembatan Komering 2 atau jembatan baru Muara II. Sesuai namanya, jembatan ini berdiri di atas Sungai Komering, sungai terpanjang kedua di Sumatera Selatan. Dan kota Muara II ini menjadi titik awal dari Sungai Komering. Jembatan kuning itu adalah jembatan lama di kota Muara II yang sudah diperbarui sejak tahun 2012 kemarin. Jadi konstruksi jembatan yang lama dihancurkan sehingga menyisakan pondasinya saja. Kemudian dibangunlah jembatan yang kuning tadi itu, teman-teman. Selepas jembatan Komering 2, kita ambil kanan melewati pasar. Sedangkan kalau ke kiri itu tadi nggak ada tembusannya. Jadi buat kalian yang ingin ke lintas tengah Sumatera seperti Martapura atau Batu Raja, itu melewati jalur kanan sini. Palembang Muara II. Oh, ada juga Muara II Palembang.
Disinilah letak percabangan jalan ke arah Baturaja dan Martapura. Kanan ke arah Martapura dan lurus ke arah Baturaja. Di sini mobil kita lurus langsung ke arah Baturaja dan tidak melewati Martapura. Yang belok ke kanan itu adalah bis yang dari arah Muara II ke Jakarta. Dia lewat Martapura, kemudian lewat Kota Bumi, dan seterusnya, dan biasanya masuk di gerbang tol Terbanggi Besar. Nah, buat kalian yang mau ke arah Palembang, ambilnya jalur ini. Nanti bisa masuk lewat gerbang tol Prabu Mulih. Itu bisa Sriwijaya tuh, Bang. Sejiwa. Oh, sejiwa. Itu ke Danau Ranau Ya. sampai Palembang. Ya. Jam berapa deh, Bang, dari Ranau? Ya. Apa tujuan kan? Ada yang tujuan. 6:30. Nah, barusan itu kita papasan dengan bis sejiwa. Oh, iya. Sayangnya nggak kerekam. Pokoknya bisnya warna kuning emas. Kalau di Jawa itu kayak bis Aladin. Dan ternyata itu satu-satunya bis yang melayani rute dari Palembang ke Ranau, teman-teman. Tapi Ranaunya nggak berakhir di Banding Agung, melainkan berakhir di Kota Batu. Jadi kalau kita dari Banding Agung mau naik bis sejiwa itu harus ke Simpang Sender dulu. Dia berangkat dari Kota Batu Ranaunya itu pagi sekitar jam 6:30, dan berangkat dari Kota Palembangnya juga pagi sekitar jam 6:30. Nah. Au. Nah, telah juga. Kalau yang nabung rata-rata? Au. Ah. Kotor ya. Kotor kan. Kamu kan sombong sama-sama aku mau belakang dia tuh senang. Tuh elap kemana ya? Tadi ada dua lewat barusan, yang hijau terus sama yang putih. Tuh nggak tahu tujuan kemana. Gimana bisa main? Nah, yang elap-elap itu katanya rutenya dari Baturaja ke Pulau Beringin. Baturaja. Ini ibu kotanya Oku, Ogan Komering Ulu. Ya, sesuai prediksi abang drivernya, jam 3 sore kita udah sampai di Kota Baturaja. Jadi total perjalanan 4 jam 30 menit, dan itu udah termasuk isi solar 40 menit dan istirahat makan 30 menit. Termasuk cepet sih
Dan untuk okupansi penumpangnya lumayan sepi. Tadi dari Banding Agung bawa 3 penumpang, terus yang 2 orang turun di Muara 2, terus tadi dapat lagi 2 penumpang di Muara 2. Jadi penumpangnya sepi. Untungnya sih ada paket-paketan tadi. Jadi buat teman-teman yang mau kirim barang paket bisa hubungi nomor yang ada di layar kaca ini, nomor si abangnya. Mana stasiunnya ya? Ah, tuh stasiun. Lintas bang. Stasiun Batu Raja. Dari stasiun Batu Raja itu ada juga kereta api menuju kota Palembang. Namanya kereta api Raja Basa yang sehari hanya ada 1 kali jadwal keberangkatan aja. Dari Batu Raja berangkat jam 1:30 siang. Jadi buat teman-teman yang ingin langsung lanjut ke kota Palembang, saran saya naik yang keberangkatan pagi dari Banding Agung jam 7 pagi. Tiket keretanya 30.000, jadi lumayan hemat kalau naik ini lanjut naik kereta ke Palembang cuma menghabiskan ongkos Rp90.000 aja. Sedangkan kalau naik travel tadi dari Banding Agung ke Palembang itu 180. Dan ini kita sudah berada di taman kotanya Batu Raja di sebelah kanan. Ternyata lumayan rame kalau sore, banyak orang yang berjualan. Dan di sini kita lurus terus mengarah ke Jalan Lintas Tengah Sumatera. Dan karena saya belum pesan penginapan ya, jadi tadi saya udah request untuk turun di Indomaret Point. Ternyata di sini ada Indomaret Point Coffee. Kayaknya satu-satunya Indomaret Point yang ada di Batu Raja deh. Dia lokasinya berada di pinggiran Jalan Lintas Tengah. Jadi nanti kita turun di sana aja sambil cari-cari penginapan. Indomaret situ tuh, Point. Situ dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya nih di Indomaret Point. Ya. Mau nongkrong dulu. Berapa Bang? 60 dari Banding. 60. Yuk. Oke teman-teman, setelah 5 jam perjalanan kita sampai juga di Batu Raja. Ini deket enggak Pak? Ini dekatnya Rosalia Indah sama Putar Remaja belakang situ. Oke lah, saya mau ngopi dulu. Enggak Bu? Ya, makasih. Lucu nih Lego. Ini 100.000. Malang, Solo, Batu Raja. Itu yang Hino RM tadi yang trontonnya. Yang tronton tuh dari Klaten kalau nggak salah. Nah itu Putra Remaja tujuan ke Solo juga dia. Sebenarnya banyak sih pilihan bis, tapi lihat nanti aja deh enaknya gimana. Kalau nggak ada ya sudahlah, cari manual. Paling murah nih 3 doang udah. Ini yang di aplikasi. Kalau yang non aplikasi ada yang lebih murah lagi nih, ada Lorena. Dia kayak Prabu Mulih nih Lorenanya. Oh masuk dia. Harganya di situ.